Dan dia tidak menukar dengan objektif dengan barter yang worth it. Pertama, Iya, iya. turtle dengan point kill maybe, Yes. turtle dengan turret maybe, Betul. turtle dengan objektif purple buff musuhnya mungkin. Tapi ya udah farming biasa. Iya, dan Seakan-akan dia akan dapat momen tersebut. betul. Dan memang untuk menghadapi tim yang disiplin kayak gini sebenarnya butuh banget momen. Butuh banget ya satu gebrakan yang mungkin nggak bisa diduga sama Bigeron Alpha nantinya. Entah mereka coba untuk buka fight duluan, tapi kan masalahnya early-nya dulu nih. Kalau misalnya mereka nggak bisa dapetin power dari segi item, dari segi leveling, itu yang bakal ngebuat semuanya jadi sulit. Dan sekarang masuk ke arah ban and pick, ini Wah. udah ada link yang ditutup berarti Roger terbuka. Roger ya. Kukira tadi mereka mau mancing aja. Ben Rogernya kasih linknya. Oh. Atau diadu buat linknya. Ya ternyata lihat di sini. Karena menurut aku Link lawan Hayabusa juga masih compete gak sih? Iya. Masih oke nggak Bisa sih? kayak Masih diadu oke kan? dua-duanya, iya. Masih oke, maksudnya kayak lebih enak ini deh kondisinya. Kalau dia Karena- play ke arah Roger. Karena memang biasanya dua-duanya. Kalau link kiri Hayabusa kanan tuh biasanya tuh. Oh iya. Tinggal tahan-tahan ultimate siapa yang duluan lepasin udah. Bener. Itu kalah tuh. Yang pokoknya yang terakhir menang aja. Yang terakhir menang pokoknya. Masalah timing lah ya kalau udah sama-sama assassin gitu. Tapi buat sekarang berarti dari Bigetron Alpha juga punya chance ya untuk langsung ngambil dua pilihan pertama mereka nih. Yep. Ada Karena Harith. Ruby Ada udah Harith. nggak masuk ya, Harith Zas kah mau diambil? Oke. Oh Hayabusa. Masih sama. Hayabusa lagi. Ya, ini kayak rematch ya game 1 ya. Oke. Terus Zas edit keluar. Mungkin ini adalah sebuah permintaan dari Superken yang dia lebih oke untuk menghadapi kondisi ke arah Hayabusa ketimbang dia kondisinya menghadapi dari sosok Link kali ya. Tapi masih Lunox ya, ini yang jadi pertanyaanku juga sih Om. Lunox kan bisa dibawa ketika kita nggak bawa hero-hero yang tebal, yang Betul. jadi target untuk penetrasi. Tapi dengan Assassin, dengan adanya Harith yang punya mobility, ini gameplay Lunox-nya hanya untuk ngedodge Hayabusa kayak tadi kan? Untuk bisa menangin lane Iya, lawan menurut aku si Harith. landing cuma landingnya doang sih yang Jadi ditargetin. sebenarnya landingnya harusnya Lunox yang akan lebih unggul nanti. Oh ya? pasti nantinya, apalagi udah di level 4. Ya level 4 sih nunggunya. Harit yang main masuk dengan zaman first, Lunox udah pakai Chaos Assault kan ini udah, Nah. udah Aman ya? beku. Nah makanya di game 1 aja kita ngeliat kan yang di ganking siapa coba? Yang di ganking Lunox-nya levelnya di bawah 1 yang menang Oh, Harith-nya nanti. iya. Jadi Harith bisa ditinggal-tinggal, lebih mandiri. Tapi sudah digenggam dilepaskan itu kan udah langsung di luar kuasa. Iya, iya, iya. Karena dia untuk balik lagi ke sana mungkin waktunya jadi malah untuk purple, objektif, mid lane, jungle jadi udah buyar gitu. Oke, oke. Udah buyar MC mungkin nanti. Waduh. Dan sekarang kita bakal melihat juga dengan adanya Jauhead yang diambil kembali. Sejauh ini Jauheadnya merepotkan banget sih ya. Apalagi untuk counter setup kalau misalnya nanti pengen dibuka inisiasi sama Gig. Jadi entah nih gimana cara menutup untuk Jauheadnya ini Om nanti dari segi gameplay. Mereka bisa coba buat nahan kalau mereka punya editnya. Oke. Jadi kalau lagi lari gitu kan bisa ditabrak juga sebenarnya kan sebelum iya. dia eject. Lempar duluan Lempar berarti. duluan dia, jangan sampai dia duluan yang nge-eject. Yang kedua sebenarnya aku pengen mention ya Valentina, tapi udah di-ban duluan dengan Given. Oh, iya Valentina sih. itu adalah soft counternya buat Jauhead. Karena setahu aku ya, setiap kali aku pakai Jauhead, Heeh. lagi nabrak dia, udah kena fear duluan. Efek tarifanya itu ya? Betul, mau lempar udah gak sempat, udah dikeroyok dengan yang lain juga. Oke, oke. Menarik juga sih kalau misalnya Valentina terbuka, tapi ini jadi satu hero yang mahal banget belakangan ini. Dengan fleksibilitasnya dia juga di berbagai kondisi ya. Dan sekarang dengan Tigreal yang ditutup lagi nih, masih cukup mirip dengan game sebelumnya. Namun secara mid lane-nya, dari Geek Fam memilih untuk menutup adanya Lohi dan juga Vexana. Oke, dua mid laner ya. Ini Zaz kemungkinan bisa diambil lagi dengan Geek Farm. Kalau gak di-secure sekarang. Tapi mereka bakal banyak buat Magic Damager ya, karena udah Oke. 3 itu buat Magic Damager-nya. So, Bigetron Alpha, chance mereka ya mau Aurora Jauhead masih bisa. Masih ada kombinasi yang bisa dimainkan dari dua hero itu. Aurora ya? Ya, Cari tapi efek. Zaznya diambil sekarang ya. Daripada dipakai, ambil aja di luar. Tapi Chusin bisa keluar. Oh iya, untuk bisa geser-geser ini ya. Ya, tapi dari Chusin lanternnya. Tapi Suksin ketemu Hayabusa. Iya, ketemu Hayabusa itu susahnya dia di sana. Palanya sakit. Serba salah. Palanya Langsung sakit. quotes-nya Terisla pindah ke dia ya. Iya. Kepalaku sakit. Kepalaku sakit. Dan cuma mainin apa namanya? Dia cuma mainin ke arah absolute damage. Berarti yang aman sebenarnya Aurora dong dengan pasif yang Betul. dimiliki Yap, ya. yap. Aku lebih suka Aurora, jujur. Tapi ya kalau ngomongin ke Aurora sekarang, Hah? dia harus juga bisa bermain dengan following up-nya. Yaitu nampaknya apa ini dengan Ramis ya. Ramis. Mereka mau naikin indeks dari counter draft. Oke. Jadi lebih kuat juga dari arah team fight-nya, nge-cancel beberapa momentum yang nanti bisa dibawakan juga dan
Area OPPK ini bisa ketutup juga sih dengan adanya Terizla yang berarti akan ada di roamer lagi seharusnya. Ya, kemungkinan bakal dimainkan di roamer ya. Dan ya aku suka nih buat Gigfam-nya ini akan nge-nullify juga damage-nya dari Shadow Kill. Oke. Netherrealm ada, Shadow Kill ya tidak akan berimpact apapun juga nanti. Ya, satu hal yang mungkin cukup menarik adalah kita lihat kalau di sisi kiri mereka punya 4 one way ticket hero. Nah, Dan Rogernya bener-bener wajib kudu harus jadi eksekutor yang tepat. Kalau enggak, ini udah pasti mereka akan kalah team fight. Karena ingat, edit one way ticket, Faramis cuma punya Netherrealm, yes. ya kan? Dan kawan-kawan lainnya, Lunox, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau Ya. Rogernya nggak execute dengan tepat, Bahaya. mungkin mostly akan jadi game cepat untuk para pasukan tim Bigetron. Ya, ditambah dengan Barats ya menjadi pengisi terakhir untuk line up dari Bigetron Alpha. Ini bakal jadi satu efek pasti lah, eliminasi pasti mungkin bisa diamankan ketika ngebawa Barats. Iya. Dan lebih sustain juga buat di lane ya. Gak gampang buat dipukul mundur. Dengan adanya Big Guy. Efek pasif dari Barats itu sendiri. Kalau ngelihat dari indeksnya. Masih Ya. dipegang Bigetron? Ya, Masih dipegang Bigetron. Tapi setidaknya mereka udah punya Faramis. ya ini dari dia. para pasukan tim Bigetron. Faramis ini yang serem nih. Karena semuanya bakal ke Nigel kan. Detona's Welcome. Ya. Shadow Kill. Oke. Kesempatan untuk memecahkan telur Bigetron ada saat ini. Mampukah Gigfam bangkit? Atau Bigetron akan membuat Gigfam terluka? Mari kita langsung menuju ke line of down Nempial Arena. Mana tepuk tangannya? Ini dia untuk game ketiga kita antara Gigfam versus Bigetron Alpha. Dan melihat ya Vincent dengan hero yang cukup nyamannya Roger, ini jadi sinyal yang cukup baik sebenarnya untuk Gigfam. Ketika early game-nya bisa diamankan nanti atau mungkin ngelihat objektifnya 2 game tadi kan selalu diamankan sama Gigfam juga ya. Itu bisa jadi satu harapan ya Om. Ya benar. Nah ini dia nih. Kemampuan dengan adanya Jawhead ya. Cepat banget farmingnya dia. Dibantu Smart Missile. Wih, sampai pakai Purify di early. Salah satu informasi yang cukup mahal untuk KY nampaknya kalau dia udah berada di level 2 ejector, Smart Missile. Itu dia. Baru kita bilang Sakar Tombatan bakal akan menjadi 1 poin kill karena Abu udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Udah terlihat dengan sangat Level 4 jelas dan langsung level 4 zero kill. Dapat kill kagak dapatkan tapi nampaknya Sobercan. Hampir saya tertangkap oleh seorang Vincent. Boreno depan sana masih coba untuk melindungi Sobercan. Dan tim dari Bigetron gagal dimakan 1 poin kill sebagai barter. Wah, move di early game yang bagus banget sih Om. Bisa bilang dari Bigetron Alpha, dia nge-trigger banyak banget resource Om. Ya itu dia. Informasi sih yang memang masuk ya dan langsung ditarget tadi kan. Karena Abonya terlalu ke depan juga. Jadi flicker yang dipakai lagi ini membuahkan hasil sedangkan Purify yang dipergunakan Aboy tadi di awal ya akhirnya udah sampai di sana aja. Udah Iya. gak makin sampai di Iya. sana. Setiap celahnya berhasil mereka ambil ya. Tapi mungkin yang jadi perbedaan dengan game-game sebelumnya, ini posisi dari Kadera terlihat jauh lebih aman. Lebih aman. Dibandingkan betul. game yang pertama. Karena tadi game pertama mungkin udah 2 kali ya ke pick off di early game-nya. Dan ke sisi XP nih, karena Turtle juga udah mulai muncul. Ini juga akan jadi fight yang menarik. Melihat dari kedua belah jungler punya tipikal gameplay yang berbeda. Tapi mungkin Super Ken yang akan lebih unggul dengan satu eliminasi yang udah dia pegang. Ya benar lihat nih. Dari Super Ken-nya ya dia ambil dulu kan buat buff-nya. Ya karena mereka bakal setup turtle-nya ini di-setupin dulu sama EXP-nya. Betul. Dengan roamernya juga. Jangan sampai ya assassin-nya nih yang harus buat setup di turtle. Waduh, Vincent ngebuka badannya. Ini Super Luke udah tahu di mana target dia. Karena Detona akan coba untuk menghentikan pergerakan dari para pasukan si Bigetron. Kembalikan dibalikin keadaannya dan 1 poin kill terhadap Ki. Ditumbangin. Initiate power dari Bigetron kali ini agak cukup berkurang. Tapi nampaknya seorang Super Moreno di depan sana bakal coba untuk mengganggu karena seorang Baliski. Super Luke masih menahan dengan Retribution Flicker yang membantu Super Ken. Tapi nampaknya Super Crew tidak berhasil melakukan sedikit cover. Faramis save the day for this time. Memberikan pressure yang depan. Tapi Gomes nampaknya yang bertukar dengan Super Lux. Dan 1 hit terakhir dari seorang Vincent. The Executor berhasil memakan Super Lux. Oke, bisa dibilang untuk kesempatan kali ini Gigfam memegang sedikit keuntungan ya dengan objektif yang berhasil mereka amankan. Mereka juga dapat eliminasi pertamanya. Ini ngelihat fokusnya akhirnya udah mulai ke tujuan yang sama nih Om. Itu satu Iya. player yang berhasil dieliminasi. Ya misalnya Super Ken belum punya shadow kill tadi ya. Untuk Ya. bisa dapetin atau maksimalin poin kill yang ada di bagian bawah juga. Jadi untuk tim fight panjang tadi memang benar ya. Bagaimana untuk
setup dari Geek Farm sendiri. Mereka cukup sabar tadi. Dan Ya. Nether Realm, yang itu juga cukup menyelamatkan tadi buat Nether Realm-nya. Wah ya itu bisa langsung meng-cancel, menutup ya semua potensial yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang mungkin untuk fokusnya akan bergeser terlebih dahulu nih. Maukah mereka menuju ke arah gold lane ya? Karena lagi-lagi ketika kaderannya dibiarkan bebas sejauh ini, wah ini bisa jadi ancaman ketika masuk ke mid game. Iya loh, kaderannya aman banget lah. Aku Iya. lihat. Dan bahkan Tenang. dia ngepok loh tadi. Iya, dan Si- bahkan kalau bisa kita lihat Eman yang nggak terlalu owning loh kali ini kondisinya. Iya. Dan bahkan tadi Emannya yang harus berdiri di turretnya dia. Dia udah Ya. tinggal 1 kotak 2 kotak HP. Nungguin dulu untuk backupan masuk. Dan ya Cadira juga dia mainnya hati-hati banget ya. Posisinya Mungkin- jauh banget ya. Benar, mungkin mengingat nih kejadian yang terjadi dari game yang pertama. Oh tapi sepertinya akan ada susulan nih dari para pemain kita. Wow, mereka langsung menangkap seorang Ki di depan sana dengan adanya Okel Sultan. Order Billions tadi itu dia eksekutor mereka. Vincent berhasil melakukan trigger terhadap flicker yang dimiliki dari Ki. Seperti yang sudah kita sampaikan di dalam draft pick yang sudah selesai. Kalau Vincent nggak dapetin power eksekutornya, Geek Farm tidak punya gigi dan taring yang tajam lagi selain Vincent. Nah, dan sekarang bergeser lagi nih untuk perebutan objektif. Seperti biasa, Geek Fam mereka cukup berhasil ya sejauh ini untuk ngedapetin objektif ke arah Turtle. Namun perbedaannya sekarang Bigetron Alpha yang justru udah memulai setup mereka terlebih dahulu. Oke, nampaknya dari Ki yang menjadi target utama dan bakar retribusi dari Sound Point. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mendapatkan 1 buah hadiah. Tapi itu tidak cukup kalau misalnya Superlock juga harus tumbang karena Ki udah satu-satunya yang terbaik sebagai korban jiwa. Oke, untuk saat ini kita bakal melihat juga Super Wah. Loop sih karena ini bakal di pressure habis-habisan di area top lane. Oke, dihabisin. Superlock bakal coba dimakan. Detonanya gagal teman Vincent. Kali ini masih selamat. Seorang Moreno gak ada jalan untuk pulang. Menangkap karena Moreno dan bakal double kill di tangan dari seorang Vincent. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka lumpuh dan dikejar. Ingat tadi ketika di game pertama Hah? dan di game yang kedua adanya perfect turtle tapi goldnya tidak terlalu jauh dan ini dia. Geek Farm, mereka coba farmingkan point kill. Wallace yang akan coba ditarget dengan ada smart missile dan juga ejector. Tapi dari Super Ken dengan retribution dan bahkan shadow kill berhasil memakan karena Wallace tidak akan ada jejak yang tertinggal dari top lane. Ya, tapi secara pertukaran bisa dibilang Geek Fam masih punya keunggulan ya Om. Dan bahkan tadi cuma eksekusi masuk aja kan buat Super Ken-nya. Karena source skill Iya. dari Baloski juga memang sudah habis atau sudah selesai. Dan Mia Cadera ini lumayan menyeramkan ya untuk di bagian bottom lane. Memang goldnya hampir sama tapi dia bisa head to head loh berhadapan dengan Harit. Iya, memang belum ada eliminasi, 1 assist doang juga sejauh ini. Tapi ya ketika Lunox dibiarin, ini nggak cuma masalah ke arah eliminasi ataupun damage, tapi karena objektif pun. Kita tahu betapa cepatnya ya Lunox untuk bisa nge-burst down tipikal kayak Lord ataupun Turtle nantinya. Dan memang area River yang akan selalu dikuasai oleh Geek Fam sejauh ini. Iya, ini Rivernya sama-sama kuat sebenarnya. Tapi untuk setupnya ini nangkap ke Cadera, dia masih bisa nge-dash loh. Wah, Dan lihat iya. di depan sana dari seorang Kadira akan memakan karena seorang kehilangan dengan sangat instan. Membuat power karena Turtle akan ada di tangan dari tim Geek Farm harusnya dan Cops pun selamat. Walaupun Netherrealm harus keluar, tapi kayaknya tim fight dengan 5 versus 4 mereka masih bisa pegang sih. Iya, perbedaan kuantitas akan cukup terasa sih, terutama untuk sosok gold lane-nya nih. Apakah Eman udah mulai bisa join ke arah team fight? Karena Baleski di area terdepan udah mulai terkuras. Bahkan di sini Eman menjadi target yang sangat sakit dan langsung penalti zone. Gagal untuk menghentikan pergerakan di seorang shadow kill. Dari sosok Super King berhasil men-take over karena Talter. Chapter pun terjadi. Perpasukan dari tim Geek Farm membalikan kembali keadaan dengan adanya Lunox dan Paken Neman. Tumbang begitu saja Kadera. Selamatkan oleh seorang God. Tapi membalikan kembali keadaan dengan Ki. Tidak memiliki jalan untuk pulang. Davis Primal Water tidak bisa dihentikan dengan Moreno. Gak ada jalan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Di depan sana Kadera datang dan Super Luke akan tumbal menjadi Luka. Bukan Luka, tapi Luka dan Lian. Wow. Ceputan dari Apoy. Membalikan seorang Moreno dan Apoy. Apoy! Again! Save the day for this time. Wow, Geek Fam. Entah apa yang terjadi pada mereka di balik layar tadi, tapi yang jelas ini game yang luar biasa untuk mereka satu persatu ya, dari segi harmonisasi skills, dari segi tadi kita ngelihat cara mereka untuk ngedelay dan Gops. Aku ngeliat dia bersinar banget sih di game ini. Efek knock-up-nya berpengaruh besar buat tim fight. Yes. Earthshatter ya, yang memang tadi cukup on point. Catatan win rate gameplay antara Gops dan juga Kadera ternyata masih menjadi tanda tanya besar. Lihat permainan mereka di game yang ketiga. 2.200 gold, early game pressure. Dan bahkan dengan one way ticket dari 4 hero-nya nggak peduli mereka seperti apa untuk team fight. Tapi
hajar, tabrak masuk. Hajar, dan memang satu persatu ya, mereka berhati-hati banget untuk setiap resource yang akan dikeluarkan. Dan sejauh ini dengan alter turret yang sudah mulai diruntuhkan satu persatu, posisi Eman jadi semakin dipertanyakan. Ya, setuju aku. Omawa ini akan menjadi tamparan besar. Pertama, mereka akan menampar 6 caster yang bertugas. Dan yang kedua, mereka akan memecahkan dengan adanya win rate 100% dan mereka kehilangan serang Eman. Di saat Lord akan coba muncul. Terpasukan dari tim Bigetron. Mereka tidak boleh teamfight kembali. Mereka harus buru ke arah belakang. Di sini harus mereka lakukan. Karena kalau tidak mereka akan kehilangan Lord. Mereka harus reset dari Bigetron. Dan Geek Farm biarkan mereka mendapatkan Lord. Karena memang Geek Farm punya power tersebut. 3000 gold difference. Nggak ada gold leader Eman. Power of retribution dari Superken akan menyelamatkan. Tapi nampaknya tidak. Wah, ini bebas banget berarti untuk Geek Farm. Tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Bigetron apa, Om? Ya mereka harus lebih sabar juga ya, karena melihat bagaimana penalty zone yang selalu dilepaskan dengan Baloyski. Ini akan men-trigger seperti tadi misalnya, dia langsung targetnya ke Eman. Nge-triggernya apa? Zaman Force dan ada efek dash. Begitu semuanya sudah terpakai, tim fight-nya jelas langsung di-initiate juga. Iya ya, dan Athena Shield juga udah ada tangan dari seorang Ki sebenarnya untuk bisa menahan beberapa damage yang masuk dari Kadera. Tapi memang udah langsung terlihat kan, dengan satu momen saja Kadera bisa dapetin 204 dari segi KDA-nya. Atau pancing Faramisha untuk Netherrealm duluan, ini mau gak mau sih. Oh, oke. Ya, karena Netherrealm-nya yang dari tadi juga selalu bisa menyelamatkan untuk tim fight Geek Farm. Oke, berarti tandanya mereka tidak belajar dari game mereka yang pertama. Shutdown ke arah gold lane tidak mereka lakukan. Dan bahkan seperti kata Nevin, lihat kaderannya jadi lebih bebas. Dengan 2 point kill dan bahkan 4 assist dengan Bloodwings. Kali ini akan lebih memanas dan daya survivability dia akan lebih kuat. Dan di arah top lane didorong oleh Kadera seorang diri. Dan Eman gak bisa masuk sembarangan. Kasusnya berbeda, ingat targeting dari sosok Kadera. Sebanyak apapun absorb damage yang dimiliki dari Eman, itu gak ada gunanya. Iya, tiba terakhir yang kita lihat di bagian bottom lane pun itu Eman loh yang pertama kali terpick off dengan posisi yang jauh di bagian belakang. Betul. Semuanya bisa ditembus oleh para pemain dari Geek Fam. Jadi ketika Lordnya juga udah mulai hadir dari bagian bottom lane, gak menutup kemungkinan untuk Geek Fam bisa langsung ngebuka tim fight-nya dengan Gops yang ada di area frontline. Betul Nevin, aku mencium bau-bau busuk Gods bisa melakukan initiate. Dan biarkan Baloyski yang nge-following up. Bukan Baloyski yang melakukan initiate. Baru di following up. Tapi malah aku melihatnya ada di tangan dari Gops. Betul sekali, jadi ada 2 opsi ya yang sebenarnya bisa dibuka. Dari Bigetron Alpha harus membagi fokus mereka ke 2 hal itu. Tapi dari Geek Fam terlihat juga masih cukup sulit sebenarnya untuk masuk lebih dalam ya Om. Ya mereka harus lebih sabar juga ya untuk menunggu. Memang mereka punya Aboy, tapi mereka mau gak mau harus simpan untuk Netherrealm-nya ini di save dulu. Jadi kalau ada memang tim fight yang krusial, barulah bakal ke-trigger. Karena mereka memang bisa nabrak, mereka bisa ngebuang Netherrealm. Tapi kalau mereka sampai gagal, dibalikin pasti. Dan itu dia di depan sana, mereka mundur ke belakang. Tim fight terjadi, depan berpasukan dari tim Bigetron. Mereka kehilangan poin, dapatkan 2 poin kill hilang. Ini bencana di arah top lane. Mereka akan pecah ke dalam pasifnya. Tapi lihat dengan 5 orang yang masih standby posisi berhasil mendapatkan turret base dari tim Bigetron. Satu hit, no way. Masih ada minion, Superken, gak boleh boros dengan Quachero yang dimiliki. Kira Kadera still on, posisi dapatkan. Best terbuka dengan sangat besar. Terpasukan dari tim Geek Fam. Mereka langsung clear minion. Dengan adanya Superken masuk dengan Quachero tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Dan reset menjadi sebuah jawaban. Disiplin gaming from Geek Fam membuat mereka menghentikan permainan early pressure yang diberikan. Dan fokus terhadap apa yang ada di depan, yaitu objektif terhadap Ford. Ya, 1 buah base turret berhasil dihilangkan dan momentum dari Baloyski ternyata yang itu jadi dia. pembuka. Ya penalty zone. Penalty zone ini selalu ya menjadi salah satu 3 spell yang memancing tim fight. Karena kita udah gak bisa lari dari sana. Betul. Kalau kita gak punya skill dash atau kita gak punya flicker, purify. Dan itu lumayan mahal tadi dananya tim fight yang terinitiate yang gak siap sama sekali bagi pemain-pemain Bigetron Alpha. Wah, tapi untuk sekarang mereka nggak boleh nggak siap sih. Bigetron Alpha, mereka udah ada di ujung jurang kalau menurutku. Kalau misalnya mereka kehilangan Lord kali ini, fatal banget efek yang bisa diberikan oleh para pemain dari Geek Fam. Ini momen dari Bigetron ada di Superlook. Gimana caranya Superlook loncat ke dalam, dia tahu namakan ke arah Vincent, itu satu-satunya. Tapi kalau Vincent nutup dengan Lick and Pounce, itu udah di luar kuasa dari Superlook. Dan ini bentar lagi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk melakukan takeover karena Luke berada di depan mata. Dengan Ki yang gagal melakukan ejector, nampaknya membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka tidak akan kenal kendor. Wah. Clear di arah minion, di arah mid lane, dan bahkan staking di arah top lane. Itu menandakan dari Bigetron mereka harus punya 2 tujuan. Clear di mid, clear di bottom, dan clear di arah top lane. Tugas mereka terlalu banyak. Wave ini di bagian bottom lane sih udah mulai sangat menumpuk ya. Jadi mau nggak mau harus ada satu pemain yang muncul di bagian bottom lane dan ini kesempatan emas
untuk Geek Fam maju ke bagian depan. Tapi Baloski di depan sana melihat ke arah Supercat. Penalti serkar belakang dengan adanya West Frank di depan sana berlepas ke arah tim Piketron. Mereka harus menuju ke arah belakang tapi Apoy udah kan dari Rev. Berarti bisa disampoin dengan adanya Eman yang harus tumbang tepakan. Kehilangan Evan. Tidak ada ujung tombak. Kadira memang tumbang tapi Vincent masih bersinar dengan Moreno Likat Pump. 2 hilang, 3 dan Pakan. Ini bencana. My God, Geek Fam berhasil melakukan 3 point kill. Membuat para pasukan Piketron mereka hilang arah. Masih ada Super Ken, tapi nampaknya Lord tidak bisa dihentikan oleh 2 pemain saja di sini. Oke, sama-sama kehilangan 3 pemain, tapi Lord yang begitu mahal jatuh ke tangan Geek Fam, Om. Ya itu dikerahkan juga ya mau gak mau tadi ya. Karena kelihatan show-nya Eman di bagian bawah tadi. Langsung dipercepat dan bahkan dicek untuk push yang belum dibuka tadi oleh pemain Geek Fam. Dan tim fight berhasil memang dimenangkan berimbang untuk tim fight-nya. Tapi Lordnya ini jatuh ke tangan Geek yang tidak dikawal sama sekali. Jadi seperti ini hanya sebuah reset point untuk kedua tim ini. Iya. Tapi tetap sih dari Geek Fam mereka udah menunjukkan nih untuk Eman ya bisa ditangkap dengan cukup mudah. Yep. Damage-nya besar banget. Itu kena kayak sesol ya kan. Iya. Lihat, gimana nggak besar? Orang glowing one dititip ke arah Kadira, biar Baloski bisa full defense, lihat. Udah, yang penting Kadiranya bisa ngasih 1 kali damage saja karena Eman untuk diving udah kelar. Iya. Kadera, Vincent bebas banget di game kali ini. Tapi dari Bigetron Alpha pun mereka masih punya ya power clearing yang begitu cepat juga. Dan ini mungkin bisa di-drag ke arah mid game, late game juga sih. Ya. Masih bisa sih kalau kita bicara soal di drag sampai late game ya. Tapi seberapa bersih dulu nih. Karena dari tadi yang selalu melakukan initiate juga ini adalah Geek Fam. Nah bedanya di game yang kedua dan ketiga. Yang kedua mereka initiate, mereka kalah. Nah di game ini mereka initiate dengan penalti zone. Penalti zone telah dibuka dari Baloski masih bertahan di depan sana. Tapi informasi yang telah diberikan tidak ada Baloski. Tidak ada initiate. Dengan Moreno yang juga tumbang. Buat para pasukan dari tim Piketron mereka lakukan setup kembali. Reset adalah sebuah jawaban. Dan mungkin satu hal yang harus dipelajari dari Geek Fam dengan dari Piketron adalah cover terhadap tim Geek Fam itu harus lebih cepat. Karena Bigetron cover setup mereka selalu sangat-sangat cepat. Wah, aku setuju banget sih. Apalagi sebenarnya dari Geek Fam punya 2 hero untuk nge-cover lah. Ada Paramis, ada Gops juga ya. Untuk bisa ngebalikin setupnya nantinya. Tapi dari Geek dengan keunggulan gold yang sudah mereka pegang, ini harus bisa dimanfaatkan secepat mungkin. Jangan sampai ke deck arah late game. Karena di arah late game yang aku bisa lihat, ini potensi dari Moreno justru yang udah kelihatan. Ya. Ada satu lagi sebenarnya. Ini clue-nya untuk Geek Fam ya. Kalau penalti zone dibuka dengan Baloski, itu udah pasti tim fight. Udah pasti. Udah Bener pasti tim fight. sih. Dan itu yang di-initiate juga kan, akhirnya ya udah dilawan aja. Makanya. Kalau memang mereka bisa ngelawan tumbangin Baloinya, ya kemungkinan besar menang Bigetron Alpha. Makanya dia harus geser nggak sih? Initiate di Gops. Yap. Ini Karena tetap, Gops- tapi kita belum pernah melihat Gops yang buka. Iya, karena Gops masih punya power survive. Kenapa kok bisa bilang power survive? Sabar. Kalau Gops itu adalah salah satu orang yang punya primal ward, absorb damage, barter damage punya, survivability punya, tapi Kir membuka badan. Super Cat dapat sana tertangkap oleh seorang Baloski dan nampaknya dengan adanya para pasukan dari Piketron, Super Cat hilang. The power of retribution take over. Lord yang manis dan bahkan flawless di tangan para pasukan dari tim Geek Fam. Yes, tidak ada kekurangan sama sekali untuk Geek Fam kali ini. Masih dengan 5 pemain mereka yang strong dan kesempatan terakhir Om Wawah untuk kasih winning condition buat Bigetron Alpha. Wow, sabar aja sih kalau Bigetron Alpha. Mau gak mau nih, mereka harus bisa memaksimalkan positioning dari Zaz. Oke, mereka akan coba menuju ke arah tengah. Baloski depan sana dengan ada flicker yang dimiliki. Damage yang terlalu besar diberikan. Tapi para pasukan dari tim Geek Fam nampaknya masih menunggu karena ada Rap. Lihat, udah masuk Lordnya ke arah base. Baloski mencoba untuk melakukan beating. Fokus menuju ke arah minion, di-clear terlebih dahulu agar bisa melancarkan serangan dan bahkan ini bencana. Geek Fam berhasil mendapatkan Eman dan memecahkan kemenangan dominasi Bigetron Alpha.